Assalamualaikum, selamat malam. Semoga keberkahan, keselamatan, kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Baik kalian yang ada di ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia, bahkan luar negeri. Amin. Gus Nur dijadikan tersangka, bisa dibilang penodaan agama atau penistaan agama, seperti itulah. Karena hal yang disasar polisi terutama saat mubahalah. Tadi siang saya nonton live, mungkin bisa dibilang apa ya, dari pengacaranya. Mereka mempertanyakan, ini kan domain agama gitu bilangnya. Soal mubahalah. Beberapa tahun yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu, kan banyak kejadian. Orang misalkan melecehkan sholat dipakai main-main, lalu dilaporkan polisi. Kalau menurut kalian semua, apakah yang dilakukan Gus Nur itu melakukan penodaan agama? Soalnya gini ya, cara berpikirnya begini. Saat orang itu sering melakukan mubahalah. Kasus itu kan saat dia melakukan mubahalah, apalagi dengan Bambang Tri kan. Ya kayaknya seperti itu gitu loh. Itu disinyalir, itu dianggap sebagai pasal penodaan. Lalu kita flashback lagi, kembali lagi lah aturannya gitu. Dalam ajaran Islam, mubahalah itu tidak asal dilakukan. Bahkan dimungkinkan besar mubahalah itu untuk alternatif terakhir. Ini kan udah masuk katanya dalam pengadilan ya kan, ada itu kan. Lalu yang disangkakan ke Gus Nur ini penodaan karena soal mubahalah. Ada syarat-syarat khusus, bahkan Nabi juga pernah tapi tidak banyak, sangat sedikit melakukan. Karena itu dianggap, kalau kita mempelajari hukum fikih, itu dianggap itu tadi alternatif terakhir. Dan syaratnya juga ada. Yang dituduh itu membawa anak istrinya, keluarganya. Yang nuduh juga sama, harus ketemu. Yang dituduh itu melakukan, misalkan dia disangka melakukan mencuri atau apapun, dia membantah dan dia melaknat orang yang menuduh. Begitulah sebaliknya, kalau merasa tuduhannya itu benar, yang nuduh itu harus berani berkata tuduhannya itu benar. Dan jika tuduhannya itu benar, maka yang tertuduh itu akan kena laknat. Itu jelas seperti itu. Kalau yang dilakukan Gus Nur di studio gitu kan, sama Bambang Tri, atau bahkan mungkin yang dilakukan lama-lama lah, saya kurang paham ini mubahalah spesifiknya di mana, atau spesifiknya gimana, atau yang dengan Bambang Tri, atau rentetan-rentetan dia ini sering melakukan. Yang dilakukan dengan Bambang Tri itu kan hanya duduk pakai Quran gitu kan. Itu tidak bisa dibilang apa ya, tidak sesuai syarat mubahalah. Jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi, maka batal. Nah, makanya itu, maka polisi dengan ahlinya, pakarnya, menafsirkan itu dianggap mungkin main-main, maka kena pasal penodaan. Itu loh. Kalau menurut kalian, apakah yang dilakukan Gus Nur itu main-main? Karena untuk syarat orang mubalah kurang terpenuhi. Jadinya apa? Itu mubalah atau tidak? Iya kan? Makanya dia sering melakukan itu. Karena yakin, dia tahu orang secara umum itu takut untuk bahkan untuk melaknat orang, orang juga pikir-pikir. Soalnya gini loh, di Islam itu ada ajaran orang itu apa? Punya welas asih. Bahkan sama musuh pun harus jangan sembarangan. Kita kejam, kita tega dan lain sebagainya kan begitu. Apalagi soal yang itu bisa sebenarnya diperbincangkan, dirembuk, bahkan di pengadilan gitu loh. Lalu sekonyong-konyong, misalkan ada si A, si B, si C, dia asal mubahalah berulang kali, atau dia asal seenaknya, sebagai tontonan di YouTube, sebagai tontonan di Twitter, Facebook, dan lain sebagainya misalkan. Itu main-main jadi tuduhan menodai agama, atau memang
itu mubahalah betulan. Padahal kan ada mubahalah, ada syaratnya tertentu. Jadi misalkan polisi menetapkan seperti itu, ya mungkin polisi punya asumsi dan tafsiran yang sangat-sangat situ. Tapi kalau menurut kalian gimana? Gimana menurut kalian? Ingat loh, mubahalah ada syaratnya. Oke, sampai sini ya. Selamat malam.